Islam dalam sekejap telah menghapuskan segala kesalahan Umair di masa lalu. Antara orang-orang Islam sendiri melupakan segala dosa dan kejahatannya saat membuka hati mereka untuk datangan Umair sebagai saudara sesama Islam. Seorang yang hampir dibunuh oleh Umar bin Khattab beberapa saat sebelumnya, kini lebih dicintai oleh Umar, melebihi cintanya kepada anak cucunya sendiri. Kalaulah bukan karena keberanian Umar menyatakan keislamannya, maka Umar mungkin belum beruntung. Kemuliaan, penghargaan, kehormatannya dalam Islam mungkin belum dia dapatkan pada saat itu. Dia telah memperlihatkan kepada Allah apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya berupa kejujuran, perjuangan, dan ketaatan. Ia datang menghadap Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu aku berusaha memadamkan cahaya Allah, sangat jahat terhadap orang yang memeluk agama Allah. Sekarang aku ingin agar Anda izinkan aku pergi ke Mekah. Aku akan menyeru mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya serta kepada Islam. Semoga mereka diberi hidayah oleh Allah. Kalau tidak, aku akan menyakiti mereka karena agama mereka. Bagaimana dulu aku menyakiti sahabat-sahabatmu karena agama yang diikuti oleh mereka." Umair ini sangat tahu bahwa tugasnya setelah menjadi seorang Islam adalah berdakwah, dan dia ingin berdakwah kepada orang-orang Mekah. Suatu hari, semenjak Umair meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, maka Sofwan bin Umayyah yang telah menghasut Umair untuk membunuh Rasulullah sering mondar-mandir di jalan kota Mekah dengan sombong, dan ia selalu menumpahkan kegembiraan yang meluap di seluruh majelis dan tempat-tempat pertemuannya. Dan setiap ia ditanyai kaum dan sahabat saudaranya sebab kegembiraannya itu, ia menepuk kedua telapak tangannya dengan bangga sambil berkata kepada orang-orang tadi, "Bersenang hatilah kalian karena bakal ada satu kejadian yang akan datang beritanya dalam beberapa hari ini yang akan menghapus malu kita di perang Badar." Setiap hari Sofwan keluar ke tempat ketinggian di pinggiran kota Mekah, menanyai kafilah-kafilah dan para penunggang kalau ada peristiwa penting yang terjadi di Madinah. Tapi jawaban mereka tidak ada yang menyenangkan dan mengembirakannya, karena tak ada seorang pun yang mendengar atau melihat suatu kejadian penting di Madinah. Sofwan tidak berputus asa, bahkan ia tetap sabar menanyai rombongan demi rombongan, hingga akhirnya ia menemukan sebagian mereka yang waktu ditanyainya. Sofwan bertanya, "Apa tak ada suatu kejadian di Madinah?" Musafir yang ditanya itu menjawab, "Benar, telah terjadi suatu kejadian besar." Air muka Sofwan berseri karena dia merasa gembira, Dia merasa bahwa apa yang diinginkan itu tercapai. Lalu ia kembali menanyai orang itu dengan bergegas karena dorongan keingintahuannya. Dia penasaran sekali. "Apa sebenarnya yang terjadi? Tolong ceritakan kepadaku," tanya Sofwan. Jawab orang itu, "Umair bin Wahab telah memeluk Islam. Ia di sana sedang memperdalam agama dan mempelajari Al-Quran." Ternyata kekecewaan yang didapatkan oleh Sofwan, peristiwa yang dia harap-harapkan akan membuatnya gembira dan menggembirakan kaumnya, ternyata tidak terjadi. Suatu hari sampailah sang musafir di kampung halaman. Umair telah kembali ke Mekah, tak lupa membawa pedangnya dan siap untuk bertempur di sana. Dan orang yang mula-mula yang dia jumpai adalah Sofwan bin Umayyah. Baru saja Sofwan melihatnya dan hendak menyerang Umair, tetapi ketika melihat pedang Umair, ia mengurungkan niatnya dan merasa puas dengan lontaran caci maki padanya, kemudian berlalu. Sekarang Umair bin Wahab masuk ke kota Mekah sebagai seorang muslim.
Sedang saat dia meninggalkan kota Mekah, ia adalah seorang musyrik. Dimasukinya kota Mekah itu dalam ingatannya tergambar sikap Umar bin Khattab saat ia masuk Islam. Setelah Islamnya ia menyerukan, "Demi Allah, tidak akan kubiarkan satu tempat pun yang pernah kududuki dengan kekafiran, melainkan akan kududuki lagi dengan keimanan." Itu tekadnya Umar, ya Masya Allah. Ketika dia sudah kembali ke Mekah, dia bertekad akan mengajak orang-orang kepada keimanan, kepada Islam. Seolah-olah Umar hendak menjadikan kata itu sebagai lambang dan pendiriannya yang menjadi contoh teladan. Ia telah bertekad untuk menyerahkan kehidupannya berbakti kepada Islam. Dan ia pun mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk membalas setiap kejahatan yang hendak ditimpakan kepadanya. Demikianlah ia mengganti dan mengimbangi apa saja yang telah luput pada masa silamnya, berpacu dengan waktu mengejar tujuannya. Ia berdakwah menyebarkan agama Islam baik siang ataupun malam, secara terang-terangan atau secara terbuka. Keimanannya telah terhujam, kemudian memiliki rasa aman. Dia merasa tenang, aman karena petunjuk dan cahaya Allah. Dari lidah dan ucapannya keluar kalimat dan kata-kata kebenaran. Sedang di tangan kanannya tergenggam pedang yang akan mengejutkan hati para penghalangnya di jalan Islam, ya. Dalam beberapa minggu saja orang-orang yang mendapatkan petunjuk masuk Islam ini melebihi apa yang diperkirakan oleh Umair sendiri. Umair pergi membawa mereka dari satu barisan panjang dan terang-terangan ke Madinah. Jadi tidak lagi takut Umair untuk bersembunyi menyebarkan dakwah. Malah orang-orang sudah mulai tahu bahwa banyak orang yang masuk Islam. Padang pasir yang mereka lalui dalam perjalanan itu seolah tak dapat menyembunyikan ketakjuban dan keheranannya terhadap pria yang belum lama ini melintas dengan pedang, menggerakkan setiap langkahnya untuk membunuh Rasulullah. Lalu pemuda atau lelaki ini melintasi kembali, tetapi wajahnya sekarang berubah. Sekarang ia membaca Al-Quran di atas punggung unta dengan wajah gembira. Sungguh benar, ia merupakan suatu berita besar, berita tentang jagoan Quraisy yang dengan izin Allah, hidayah Allah telah merubahnya menjadi pembela Islam yang berani dan gagah. Ia selalu siap sedia di samping Rasulullah pada setiap pertempuran, dan kesetiaannya ini merupakan bakti kepada agama Allah yang teguh, tidak berubah pun saat Rasulullah telah wafat. Di hari pembalasan kota Mekah, Umair tak hendak melupakan sahabatnya yaitu Sofwan bin Umayyah. Ia pun pergi untuk menyampaikan kepada Sofwan kebaikan Islam, mengajaknya untuk memeluk Islam, dan ternyata tak ada lagi kesangsian terhadap kebenaran Rasul dan dakwahnya. Tapi Sofwan, ya, pada saat itu telah bersiap-siap dengan kendaraannya ingin ke Jeddah dan berlayar ke Yaman. Umar sangat kecewa dan merasa kasihan melihat sikap Sofwan. Maka dibulatkannya tekad untuk menyelamatkan sahabatnya dari kesesatan. Ia pun segera pergi kepada Rasulullah, lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, sesungguhnya Sofwan adalah penghulu kaumnya. Ia hendak pergi melarikan diri dengan menerjuni laut karena takut dari Anda. Maka mohon Anda beri ia keamanan dan perlindungan. Semoga Allah melimpahkan karunia-Nya kepada Anda." Nabi menjawab, "Dia aman." Lalu Umar berkata lagi, "Ya Rasulullah, baiklah, berikanlah aku suatu tanda sebagai keamanan dari Anda." Maka Rasulullah memberikan sorban yang dipakainya sewaktu memasuki kota Mekah. Sekarang, ya,
Urwah bin Zubair ini akan menceritakan kejadian itu. Inilah ceritanya. Umar pun pergi dengan sorban itu mendapatkan Sofwan yang ketika itu hendak berlayar. Dia berseru kepadanya, "Ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu. Ingatlah kepada Allah. Janganlah engkau silap dan berputus asa. Inilah tanda keamanan dari Rasulullah yang sengaja aku bawa untukmu." Umar berkata, "Enyahlah, engkau tak perlu bercakap denganku." Masih marah ya Sofwan ya. Lalu Umar menjawab, "Benar Sofwan, jaminanmu ayah dan ibuku. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling utama, paling banyak kebaikannya, paling penyantun dan paling baik. Kemuliaannya, kemuliaanmu, martabatnya, martabatmu." Maka Sofwan berkata, "Aku takut terhadap diriku." Umar berkata lagi, "Beliau orang yang paling penyantun dan paling mulia lebih dari apa yang engkau duga." Maka akhirnya Sofwan bersedia ikut kembali. Mereka berdiri di muka Rasulullah. Lalu Sofwan berkata, "Kawan ini mengatakan bahwa Anda telah memberiku jaminan keamanan." Rasulullah menjawab, "Betul." Sofwan berkata lagi, "Berilah aku kesempatan memilih selama 2 bulan." Balas Rasulullah pula, "Engkau diberi kebebasan memilih selama 4 bulan, lebih dari apa yang diminta oleh Sofwan." Kemudian Sofwan pun menjadi muslim dan tak terkira bahagianya Umar dengan keimanan sahabatnya itu. Umar bin Wahab pun melanjutkan perjalanan hidupnya penuh berkah mengikuti jejak Rasulullah. Hingga Rasulullah pun meninggal, beliau ikut terus mendakwakan Islam dan belajar tentang Islam.